Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vandika Arif Ramadan dengan NIM F131220233 dari jurusan Psikologi Sore Universitas Semarang atau USM. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengaruh kemacetan terhadap emosi dan stres pada masyarakat perkotaan dengan judul Terjebak Macet, Terjebak Stres, Bagaimana Kemacetan Mempengaruhi Emosi Manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Urban yang diampu oleh Ibu Kimi Katker, SPC, MSI. Kemacetan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di kota besar. Bagi sebagian orang, kemacetan bukan hanya membuat perjalanan menjadi lama, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologi seperti munculnya rasa kesal, lelah, dan stres. Perkembangan kota yang semakin padat menyebabkan jumlah kendaraan meningkat. Akibatnya, masyarakat sering mengalami kemacetan, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kemacetan membuat seseorang kehilangan waktu, merasa terburu-buru, dan menghadapi kondisi yang sulit dikendalikan. Ketika seseorang sudah memiliki tujuan atau jadwal tertentu, tetapi terhambat oleh kemacetan, hal tersebut dapat menjadi sumber tekanan. Kemacetan yang terjadi secara berulang setiap hari dapat memberikan dampak terhadap suasana hati dan kesehatan psikologis masyarakat urban. Lama banget, Cepetan dong. Gila, dia motong. Bodoh. Bisa nyetir gak sih? Buset, lelet banget. Macet banget, orang-orang mau pada kemana sih? Gak usah pakai mobil Ini bawa mobil atau nyetir seafood. Ngene cek kurangi kecepatan piye, orang pelaku blas. Orang pelaku blas, macet. Kok iso omong kurangi kecepatan? Blas. Dalam psikologi, stres dapat muncul ketika seorang merasa menghadapi tekanan atau situasi yang sulit dikendalikan. Kemacetan dapat menjadi pemicu stres karena seseorang mengalami beberapa kondisi seperti waktu perjalanan yang tidak pasti, suara kendaraan yang bising, kepadatan kendaraan, serta rasa tidak nyaman selama berada di jalan. Saat mengalami kemacetan, tubuh dapat memberikan respon stres seperti meningkatnya ketegangan, emosi negatif, mudah marah, dan sulit merasa tenang. Penelitian menunjukkan bahwa kemacetan lalu lintas dapat berhubungan dengan meningkatnya stres psikologis pada pengguna jalan. Kondisi lalu lintas yang padat juga dapat mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang saat berkendara. Baru ini ramah-ramah, ada masalah tegur sapa ini. Itu bukan main itu, tegur sapa itu namanya, tanya kabar.
bikin macet nih bang, mobil ini bikin macet. Udah. Yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu. Adapun dampak kemacetan terhadap emosi dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, kemacetan dapat meningkatkan rasa frustasi. Seorang yang terjebak macet dalam waktu lama dapat merasa kesal karena aktivitasnya terganggu. Kedua, kemacetan dapat menyebabkan perubahan suasana hati. Orang yang mengalami perjalanan panjang dan melelahkan dapat menjadi lebih mudah marah atau kehilangan kesabaran. Yang ketiga, kemacetan itu sendiri dapat mempengaruhi produktivitas. Seorang yang sudah mengalami stres sejak perjalanan dapat membawa emosi negatif tersebut ke tempat kerja, kuliah, maupun lingkungan sosial yang akan dituju oleh pengendara tersebut. Contohnya, seorang pekerja yang harus melewati jalan macet setiap pagi mungkin rasa cemas karena takut terlambat. Setelah sampai di tempat kerja, kondisi emosinya bisa saja sudah berubah karena kelelahan selama perjalanan. Begitu juga mahasiswa yang terjebak kemacetan sebelum kuliah, perasaannya selalu terburu-buru dan panik dapat membuat konsentrasinya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kemacetan tidak hanya menjadi masalah transportasi, tetapi juga dapat menjadi masalah psikologis dari pengendara tersebut. Take you upstairs, closer to heaven, tell you how beautiful you are. Untuk mengurangi dampak stres akibat kemacetan, beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengatur waktu perjalanan agar tidak terlalu buru-buru. Yang kedua, melakukan aktivitas yang membantu menenangkan diri seperti mendengarkan musik, mengatur pernafasan, atau berpikir lebih positif selama perjalanan. Yang ketiga, menggunakan alternatif transportasi jika memungkinkan untuk mengurangi beban perjalanan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama atau dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik agar masalah kemacetan dapat dikurangi. Adapun penjelasan dari teori-teori sebelumnya, saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu berdasarkan stress proses teori. Stres dapat muncul karena adanya tekanan dari lingkungan yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan perkotaan. Kemacetan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu stres karena menyebabkan keterlambatan, rasa tidak nyaman, kebisingan, dan perasaan sulit mengendalikan keadaan. Kemacetan yang terjadi berulang kali dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang seperti munculnya emosi negatif, rasa kesal, frustasi, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, kemacetan tidak hanya berdampak pada perjalanan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan psikologis masyarakat urban. Kesimpulannya, yaitu kemacetan bukan hanya masalah waktu perjalanan, tetapi juga dapat mempengaruhi emosi dan kesehatan psikologis masyarakat perkotaan. Paparan kemacetan yang terjadi terus-menerus dapat meningkatkan stres, rasa frustasi, dan kelelahan mental. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dampak psikologis dari kemacetan dan mencari cara agar tetap menjaga kesehatan mental dalam menghadapi kehidupan urban. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai psikologi urban. Thank you. One day I was